Humairah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akuntabilitas pengelolaan wakaf. Nah, di dalam akuntabilitas pengelolaan wakaf nantinya akan terbagi menjadi beberapa poin yang akan saya jelaskan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan wakaf, kemudian ada aspek hukum dan kebijakan perwakafan di Indonesia, kemudian konsepsi pengaturan wakaf, dan selanjutnya ada peran wakaf dalam pengembangan ekonomi umat, dan yang terakhir ada tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Pengertian wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting yang dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan, di mana potensi wakaf itu sangat besar. Namun demikian, kemanfaatan wakaf tersebut masih banyak hambatan, sehingga potensi zakat tersebut belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan masih rendahnya pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat laju kemakmuran. Akibatnya, masih terbatasnya peruntukan aset wakaf untuk fasilitas publik dan juga belum bersinerginya para pihak dalam pengelolaan wakaf tersebut. Nah, di samping masih banyaknya nazir yang belum menjalankan tata kelola dan juga akuntabilitas kepada umat, hal ini juga masih banyak nazir yang belum melaporkan kinerja keuangannya, sehingga menjadi terbatasnya sumber daya manajemen dan juga pengelolaan. Nah, pengertian akuntabilitas sendiri yaitu salah satu proses manajemen yang vital. Nah, di dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf. Kemudian, dalam akuntabilitas pengelolaan wakaf itu sebagai salah satu faktor penting yang harus ada bagi para nazir sebagai amanat dari para pihak wakif. Nah, penerima manfaat wakaf, kemudian Badan Wakaf Indonesia itu sebagai otoritas pengawasan para nazir, sehingga masyarakat itu memberikan kepercayaan yang tinggi kepada para nazir bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik. Nah, akuntabilitas wakaf akan memberikan manfaat yang optimal bagi maupun alaih. Poin selanjutnya yaitu mengenai aspek hukum dan kebijakan perwakafan di Indonesia. Keterlibatan negara dalam hukum positif wakaf yaitu adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, di mana produk di atas itu sebagai pijakan pasti dan kepercayaan publik untuk perlindungan atas aset masyarakat. Nah, pentingnya undang-undang ditujukan untuk kesejahteraan sosial, di mana negara diwakili oleh Departemen Agama untuk mengawasi dan juga membimbing implementasi peraturan perwakafan dan kegiatan wakaf seperti melakukan ikrar wakaf melalui kantor urusan agama, kemudian mencatat harta wakaf dan membimbing para nazir, serta mengajukan perubahan jika diperlukan adanya perubahan atas harta wakaf tersebut. Kemudian dalam mengelola wakaf diatur dalam pasal 42, 43 dan juga 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama yaitu wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Dan yang terakhir yaitu dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
Nah, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. Nah, sebagaimana yang dimaksud pada di atas yaitu terdapat pada ayat 1, yaitu dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Kemudian yang poin kedua yaitu konsepsi pengaturan wakaf. Nah, dalam konsepsi pengaturan wakaf itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu kekuatan hukum pada otoritas. Nah, otoritas ini menurut Undang-Undang Wakaf menjadi dasar hukum yang sangat kuat dalam penerbitan pengaturan wakaf. Nah, yang lebih spesifik sehingga perlu disadari bahwa Undang-Undang Wakaf hanya memuat yang bersifat umum. Sedangkan untuk yang bersifat spesifik perlu adanya peraturan pemerintah, yakni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kemudian yang kedua yaitu kelas aset wakaf dan pemberian lisensi nazir. Nah, pengelompokan aset penting untuk memetakan potensi ekonomi dari wakaf tanah. Nah, mengapa? Karena setiap kelas tanah akan berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitarnya. Nah, pentingnya pengelompokan tanah wakaf itu harus sesuai dengan kategorinya. Nah, penting seperti besarnya dari aset, potensi pengembangan aset, manajemen aset, investasi, pembagian keuntungan dari proyek dengan menggunakan aset tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas pengelolaan aset wakaf. Kegiatan yang boleh dilakukan dalam mengelola, baik itu mengumpulkan maupun pemanfaatan aset wakaf itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian harus dibentuk aturan investasi yang beresiko kecil dan tetap menguntungkan dana sesuai dengan koridor syariahnya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen aset wakaf. Wakif itu dalam memberikan asetnya kepada nazir itu memiliki harapan dan menginginkan untuk peruntukan tertentu, misalnya untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk universitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu nazir harus berupaya agar semua harapan dari wakif itu terpenuhi. Nah, untuk itu diperlukan pengetahuan manajemen, salah satunya dengan perencanaan yang baik terkait aset wakaf yang dikelola nantinya. Nah, para nazir itu harus mempunyai manajemen masalah atas aset wakaf tersebut, termasuk dari penurunan nilai aset. Nah, prinsip pemanfaatan dan juga pendistribusian dari hasil keuntungan proyek wakaf itu harus jelas kebijakannya. Nah, para nazir kepada siap dan juga bagaimana penentuan prioritas yang akan memperoleh manfaat hasil tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pengawasan internal dan eksternal. Nah, dalam pengelolaan wakaf perlu dilakukan pengawasan internal lembaga wakaf dan juga dari audit akuntan publiknya. Kemudian yang keenam yaitu tata kelola nazir dan juga akuntabilitas. Nah, di mana tata kelola ada proses dari organ suatu entitas menjalankan sistem yang berlaku secara terbuka, akuntabel, transparan, mandiri, wajar, serta bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi keadilan dan juga kejujuran atas semua pemangku kepentingan dalam upaya mencari nilai tambah secara berkelanjutan dan juga jangka panjangnya.
Nah, pengelola wakaf di Indonesia itu dilakukan oleh lembaga wakaf secara khusus, mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan juga wakaf secara tunai. Nah, serta wakaf itu beroperasi secara nasional. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap ataupun wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional, yakni Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf tidak bergerak, maka perlu dilakukan pengamanan, sehingga nazir yang sudah memiliki lisensi dari otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, membuat petunjuk baik yang bersifat umum maupun khusus tentang tata kelola nazirnya. Setelah itu, otoritas akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhan pada aturan syariah yang telah dilakukan atau yang telah berlaku. Kemudian yang ketujuh yaitu laporan keuangan, standar pelaporan dan juga sistem pengawasan internal dan juga audit eksternal, di mana otoritas mengevaluasi kinerja auditor internal dalam mengidentifikasi area strategis dan juga menunjuk auditor eksternal untuk menjaga objektivitas. Nah, laporan akuntansi keuangan wakaf masih menggunakan PSAK Syariah 109 tentang zakat, infak, dan juga sodako. Nah, di mana standar tersebut sesungguhnya kurang tepat mengingat prinsip zakat, infak, dan juga sodako itu berbeda dengan prinsip dari wakaf. Nah, untuk itu perlu adanya penerbitan PSAK syariah khusus yang menjadi standar pelaporan keuangan wakaf. Nah, hal itu juga penting mengingat salah satu indikator dari akuntabilitas pelaporan kinerja keuangan nazir yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah diterima oleh umum. Kemudian yang terakhir yaitu pendayagunaan aset wakaf dan juga jasa keuangan. Nah, penyalahgunaan wakaf oleh nazir yang harus diatur dalam undang-undang yang mengakomodasi prosedur yang sistematis, terstruktur, dan juga jelas, serta adanya sanksi. Nah, berupa dari pencabutan izin sebagai nazir agar penyalahgunaan itu ataupun pelanggaran yang telah dilakukan itu terhadap prinsip syariah itu dapat dicegah dan juga diantisipasi sejak sedini mungkin. Poin yang selanjutnya yaitu peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat. Nah, peran wakaf dalam pengembangan ekonomi umat ini sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang akuntabel. Nah, pengembangan ekonomi perlu ditopang dengan adanya sumber pendanaan untuk menggerakkan pilar-pilar ekonomi tersebut. Nah, di mana sistem pendanaan itu terbagi menjadi 3, yakni sosial, asidental, dan juga komersial. Nah, bila sumber-sumber pendanaan itu berbagai keperluan umat tersebut dihidupkan dengan institusi-institusi yang sesuai, maka umat itu tidak akan kekurangan sumber pendanaan untuk memajukan perekonomiannya. Wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Nah, wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Nah, hal tersebut karena wakaf memainkan peranan penting, yakni menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf secara produktif, serta operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan, pelibatan, dan juga dalam cepat tanggap. Yang keempat yaitu ketentuan tentang tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Akuntabilitas itu dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga, karena akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting
berpengaruh kepada legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Nah, dengan begitu, akuntabilitas bukan hanya semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan juga program yang dibuat saja, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik. Adapun 5 prinsip yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan keadilan dalam pengelolaan wakaf itu harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari stakeholdernya. Nah, salah satu tahapan manajemen yakni pengawasan atau pengendalian yang berfungsi mengawasi aktivitas, menentukan apakah organisasi itu dapat memenuhi targetnya dan melakukan koreksi apabila diperlukannya. Nah, penerapan prinsip pengawasan akan menjadikan pengelolaan wakaf itu berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian, pada aspek kelembagaan, pengawasan ini berdampak sebagai terwujudnya lembaga yang akuntabel. Nah, pengaruh akuntabilitas itu terhadap pengelolaan wakaf itu terjadi secara tidak langsung. Nah, di mana itu lembaga yang sebagai lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan juga profesional tentunya. Fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia saat ini masih mengalami kendala, mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nazir, manajemen, dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan penting dalam pengelolaan wakaf tersebut tentu membutuhkan perhatian dan juga penanganan serius. Nah, selama penanganan problem wakaf belum diatasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu memberikan kemanfaatan bagi maupun alay sebagaimana yang terdapat dalam misi utamanya. Nah, bahkan hal itu juga akan memberikan kesulitan sendiri bagi nazir sebagai pengelola wakaf. Kemudian tantangan dalam pengelolaan wakaf yaitu tanah wakaf tidak produktif, pola pikir masyarakat yang masih tradisional, wakaf uang belum tersebar luas, kemudian adanya program wakaf yang melanggar undang-undang. Nah, oleh karena itu sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat itu masih menjadi prioritas. Selain itu, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas itu memerlukan dukungan sumber daya yang handal dan juga profesional agar wakaf dapat tersosialisasikan dengan baik. Nah, kompleksitas problem lembaga wakaf itu langsung ataupun tidak itu dapat mengganggu tugas utamanya di dalam mengelola aset wakaf. Nah, karena itu, lembaga wakaf harus segera berbenah diri dengan menekankan pembenahan pada aspek manajemennya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.